Nama saya Bonifacia Aurelia Sendo. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar guru agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mempraktekkan materi pembelajaran kelas 8 tentang sakramen baptis. Dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Mohon kritik dan saran dari para dosen. Untuk lebih jelasnya, marilah mengikuti pembelajaran yang sudah saya siapkan. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Aku sehat, aku kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita semua sekarang kita tetap berdiri. Kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Baik, satu orang bisa membawa kita dalam doa. Ya, silakan. Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan dalam Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan pendampingan-Mu hingga hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan belajar kami hari ini. Semoga hari ini kami mampu menghayati sakramen baptis sebagai sarana untuk bertemu dan semakin dekat dengan-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, bersama Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nia, terima kasih untuk kita semua. Silakan dulu. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita membacakan materi pembelajaran kita, absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa-siapa yang tidak hadir? Ridho. Ridho, dia keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Yesi. Ici. Siapa lagi? Rena. Zaki. Masih ada? Berarti 3 orang ya yang tidak hadir. Baik, untuk teman-teman kita yang satu ini, mari kita bawa mereka dalam doa. Semoga mereka bisa kembali sehat, bisa bergabung bersama dengan kita. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, mau ingatkan kembali materi pertemuan minggu kemarin. Masih ingat pertemuan minggu kemarin? Materinya tentang apa? Ibu. Ya, Kalisa. Tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi kita manusia di dalam gereja Katolik. Materi pertemuan kita minggu lalu tentang tanda dan sarana keselamatan ya. Baik, Ibu ingin mencari lagi tentang materi yang sudah kita lalu. Tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi kita umat manusia di dalam gereja Katolik dapat kita ungkapkan melalui apa? Sakramen. Ya, melalui sakramen. Baik, dalam gereja Katolik kita mengenal ada berapa sakramen? 7 sakramen. Yang pertama, Sakramen baptis. iya sakramen baptis. Kedua, sakramen tobat. 3, Krisma. sakramen krisma. 4, Ekaristi. 5, minyak suci. Yang keenam,
sakramen inisiasi? Sakramen inisiasi. Iya, yuk. Sakramen inisiasi adalah sakramen wajib yang harus diterima umat Katolik. Iya, sakramen inisiasi itu sakramen wajib yang harus diterima oleh umat Katolik. Ada berapa sakramen inisiasi? Saya Ibu. Iya. Ada 3, yaitu sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Jadi sakramen inisiasi itu ada 3 ya. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Mengapa setiap orang yang baru dilahirkan itu harus dibaptis? Saya Ibu. Ya, ya, Supaya mereka menjadi anggota gereja dan menjadi anak-anak Allah. supaya bisa menjadi anggota gereja dan anak-anak Allah. Siapa yang memberikan sakramen baptis? Siapa yang punya hak untuk memberikan sakramen baptis? Pastor. Ya, pastor atau imam ya, yang punya hak untuk memberikan sakramen baptis. Pastor atau imam, bukan pastor dan bukan pastor, tapi yang mana juga lah pastor. Baik, sekarang Ibu mau sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen baptis sehingga dapat bersyukur dan mewujudkan konsekuensi atas baptisan. Sekarang silakan mengamati gambar yang ada di bawah. Kalian cukup mengamati ya. Kalian cukup mengamati gambar-gambar yang ada di depan. Sudah mengamati gambar tadi? Sudah. Sekarang, setelah kalian mengamati gambar-gambar yang ada di depan, sekarang tanya, peristiwa apa yang ada lihat pada gambar-gambar tersebut? Peristiwa apa yang ada lihat pada gambar-gambar tersebut? Larissa, yang pertama. Seorang yang dibaptis menggunakan baptisan. Ya, upacara pembaptisan. Tapi itu lapis. Gambar yang kedua, Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang tidak berdosa. Bukan Allah yang tidak berdosa, tetapi dia juga mau memberi dirinya dibaptis. Karena Yesus itu memberi dibaptis, kita juga meneladani dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Kita harus dibaptis. Sekarang bagaimana kisah tentang pembaptisan Yesus itu? Sekarang kita akan melihat nonton video. Di depan Ibu ada cantumannya. Silakan ke dalam link itu atau kalian bisa mengambil HP. Silakan scan barcode yang ada di dalam buku siswa. Di situ sudah ada barcode-nya. Silakan kalian scan di Google barcode tentang kisah pembaptisan Yesus. Sudah? Ada Pak HP? Ada. Silakan. Sekarang silakan.
kedua, sebagai tanda solidaritas dengan manusia yang berdosa untuk menanggung dosa-dosa kita manusia dan untuk memulai pelayanannya. Ya, sebagai tanda solidaritas dengan manusia yang berdosa untuk menanggung dosa-dosa kita manusia. Oke, yang berikut. Bagaimana cara Yesus dibaptis? Saya tahu. Iya. Dimas, bagaimana cara Yesus dibaptis? Secara kalian pernah tadi. Dengan cara diselamkan atau dicelupkan ke dalam air. Iya, dengan cara diselamkan atau dicelupkan ke dalam air. Dari kisah Matius bab 3 ayat 1 sampai 6. Itu kisah tentang Yohanes. Apa makna yang bisa kami ketika ini? Ya, Rika, silakan. Yang pertama, pertobatan dan persiapan untuk kedatangan kerajaan surga. Ya, pertobatan dan persiapan untuk kedatangan kerajaan surga. Tadi kita sudah nonton bahwa Yesus itu dia itu anak Allah, dia tidak berdosa, tetapi dia juga mau memberi dirinya dibaptis. Ya. Nah, hal ini kenapa dia dibaptis? Karena dia sebagai bentuk solidaritasnya kepada kita. Oke. Jadi cara pembaptisan dalam gereja Katolik itu ada bermacam-macam ya. Ada yang ditenggelamkan atau baptis selam, ada pula yang dengan percik, ada yang dari kepala, ada yang dituang air dari, dan juga ada baptis siram tadi kita sudah lihat di dalam gambar itu. Baptis siram itu ada siram dewasa, baptis siram dewasa dan baptis siram bayi atau anak-anak yang masih kecil. Ya. Dalam gereja Katolik pembaptisan itu dapat dibedakan menjadi dua, baptisan bayi dan baptisan dewasa. Baptisan bayi itu waktu kita masih kecil ya. Jadi setelah beberapa bulan kita lahir, kita diangkat oleh orang tua ke gereja untuk baptis. Sedangkan baptis dewasa itu adalah bagi dan kita yang dari agama non-Katolik masuk ke agama kita itu baptisnya sudah dewasa ya. Jadi dengan menerima sakramen baptis itu berarti kita itu dibebaskan dari dosa asal. Waktu kita bayi bukan berarti kita masih kecil, masih bayi kita tidak ada dosa, tidak. Kita sudah ada dosa. Dosa asal itu sudah melekat di dalam diri kita. Makanya kita harus dibaptis supaya kita dibebaskan dari dosa asal dan sehingga kita diselamatkan dari kuasa jahat dan dibebaskan untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita akan menggali inspirasi dari kitab suci tentang sakramen pembaptisan sebagai sakramen inisiatif. Masih semangat? Masih. Berdiri, kita explain dulu. Mau? Mau. Oke, semua berdiri. Berdiri. Berdua-dua dengan teman samping kita explain. Oke, cari teman. Bisa? Oke. Kita explain. Explain ini adalah tentang tepuk sahabat Yesus. Tahu? Tahu. Tepuk sahabat Yesus kan? Kita berdua-dua cari teman. Berdua-dua atas. Ini satu yang mengatur itu, satu yang atas. Oke, kita cari teman. Satu ke belakang, yang atas di belakang. Peras dengan ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk sahabat Yesus. Aku Yesus, itu Yesus, halo Yesus, dekat Yesus. Orang bisa baca ya. Saya coba. Ya. Nih ya, yang pertama dari Injil Matius, silakan. Yang lain ikuti di dalam. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Setelah kita membaca kedua bacaan kita suci ayat kedua, sekarang kita tetap kembali di kelompok masing-masing. Kita mau mendiskusikan beberapa pertanyaan penuntut ayat kedua. Jadi ada 5 pertanyaan diskusi. Sekali lagi di dalam kelompok bisa membaca ulang lagi, ada di dalam buku. Nah, pertanyaannya yang pertama dari kedua bacaan kita suci di atas, ayat
menjadi dasar pada Injil Matius adalah pada ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yang kedua, ayat yang menjadi dasar pada Injil Yohanes adalah pada ayat 5. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4? Ya, dari kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan. Melengkapi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi forma atau kata-kata saat membaptis ditambahkan dengan nama calon pembaptis. Contohnya, Athanasius, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Calon baptis dulu. Contoh tadi, Athanasius, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sambil mengulangi ayat selanjutnya. Bagaimana seperti itu? Kelompok 2, silakan. Yang berikut dari kelompok 2. Kalian soal nomor 3. Ya, silakan. Silakan. Selamat pagi, Ibu Guru dan selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Ya, selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 3. Apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat dibaptis dalam gereja Katolik? Beberapa persyaratan untuk dibaptis dalam gereja Katolik antara lain. Yang pertama, syarat utama adalah percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Yang kedua, mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketiga, mengucapkan pengakuan iman pada waktu berbaptis. Oke, bagaimana dengan jawaban kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Atau sudah pas? Sudah. Ada yang jawabannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok silakan. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal nomor 4. Bagaimana tahapan atau masa-masa penerimaan sakramen baptis dalam gereja Katolik? Di sini rekan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, masa praktek kemenan. Masa ini merupakan masa untuk pemilihan konsultasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi calon atas praktek kemenan. Yang kedua, masa praktek kemenan. Masa ini merupakan masa untuk pengajaran dan pembinaan iman serta latihan jiwa dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan praktek kemenan tertib. Yang ketiga, masa persiapan terakhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri mencari sakramen inisiasi, dan diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Sudah? Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Sudah pas atau ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Mau menanggapi? Iya, dari kelompok 4. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan tanggapan. Sebenarnya itu ada 4, jadi saya tambahkan 1, yaitu masa mistagogi, yaitu masa yang merupakan masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Oke, terima kasih Nia. Tepuk tangan untuk Nia itu. Oke. Nia tadi berarti bagi menambahkan 1 masa yang diapa yaitu masa mistagogi atau masa pembinaan lanjutan. Teman kelompok bisa terima? Bisa. Baik. Sudah pas? Baik. Sudah. Yang berikut kelompok terakhir dari kelompok 4. Silakan.
Yang pertama, dihapuskan dari segala dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gereja. Sudah?